праздником вас! С Днем Победы! Ура! Halo sobat pasukan barbar. Siapa yang tidak kenal dengan negara Rusia? Admin hari ini membahas tentang hubungan negara Indonesia dan negara superpower Rusia. Rusia menginginkan Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dalam hal militer. Negara Rusia adalah negara yang dikenal sebagai negara alutsista tempurnya yang mengerikan itu, karena memiliki hulu ledak nuklir terbanyak di dunia. Dan Rusia adalah negara pemasok senjata tempur ke berbagai negara. Dan negara Rusia adalah salah satu negara musuh bebuyutan Amerika. Maka dari itu negara manapun yang dekat sama negara Rusia pasti akan diserang sanksi oleh Amerika. We will not lift sanctions until all political prisoners are freed. Setelah Indonesia memasuki reformasi, hubungan RI dan Rusia semakin menguat. Waktu itu Presiden Megawati Soekarno Putri yang membuat kedua negara akrab kembali, terutama karena pembelian jet tempur Sukhoi Su-35. Su-30 dan Su-27 maksudnya. Nah, sesudah era Megawati, Indonesia belum lagi mendatangkan senjata dari Rusia. Tapi sabar dulu bosku. Di era Presiden Joko Widodo, Indonesia menginginkan pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Namun, terlalu banyak lobby lagi ya kan, jadi nggak kesampaian. Rusia menyatakan terus mendukung Indonesia dalam hal militer. Rusia selalu terbuka dalam pembelian senjata tempurnya, karena Rusia memandang Indonesia adalah sebagai sahabat dekat sejak zaman Bung Karno. Maka dari itu Rusia selalu berteman dekat dengan Indonesia. Nah, negara Rusia itu memberi beberapa bukti bahwa niat dari kemitraan kedua negara adalah saling menguntungkan bagi Indonesia dan negara Rusia. Apakah saja itu? Berikut rangkuman beberapa upaya Rusia menjalin persahabatan dengan negara Indonesia masa kini. Rusia selalu berniat membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia menyatakan bahwa Indonesia adalah mitra kunci Rusia di Asia Pasifik, hingga kerjasama bidang energi harus ditingkatkan kembali. Sementara ini, Rusia baru menanamkan dana untuk pengelolaan bahan mineral. Wakil Perdana Menteri Rusia, para pengusaha di negaranya sangat tertarik menanamkan modal di banyak sektor usaha di Indonesia. Apalagi setelah Ursal, perusahaan smelter sudah resmi berinvestasi senilai $3 miliar di Kalimantan Barat. Negara Rusia mengatakan Rusia tidak pernah mengalami masalah serius ketika berbisnis di Indonesia. Sayangnya, pemerintah Jokowi belum siap menerima teknologi senjata nuklir. Mereka Indonesia bilang itu masih jauh, kita belum berpikiran hal tersebut. Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyatakan sudah dihubungi perwakilan Indonesia soal meremajakan alat tempur atau senjata tempur TNI Angkatan Udara, yaitu jet tempur Sukhoi Su-35. Rusia sangat-sangat terbuka dan senang hati jika negara Indonesia bisa diajak kerjasama di bidang militer, yaitu untuk meremajakan senjata tempur Indonesia yang sudah usang. Tahun lalu, misi dagang dari Tartasan, anggota Federasi Rusia, menawarkan kerjasama di bidang industri alat berat dan pertahanan. Salah satunya adalah produksi helikopter. Tatarstan adalah negara pecahan Uni Soviet yang di masa Orde Lama pernah bekerjasama dengan TNI. Nah, pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia mengimpor 17 helikopter buatan pabrik industri di kota Kazan
wilayah yang paling maju di Uni Soviet saat itu, Rusia. Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi juga menggelar pertemuan dengan seterusnya Obama, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela gelaran Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Saat bertemu, Presiden Jokowi dan Putin mengungkapkan kegagumannya pada Indonesia. Putin mengatakan Rusia mempunyai sejarah dan hubungan yang begitu erat. Rusia dan Indonesia hampir tidak pernah bersinggungan. Tidak ada masalah akar yang bisa melemahkan hubungan Rusia dan Indonesia. Sebaliknya, Jokowi menuturkan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Rusia dapat ditingkatkan di masa datang. Untuk saling melengkapi, saling mengisi, didasari saling percaya antara dua negara yang pernah dekat di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Putin pun mendukung kepemimpinan Jokowi hingga saat ini. Pria yang paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes itu mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Rusia akan semakin mesra di bawah kepemimpinan Jokowi 5 tahun ke depan. Rusia berkeyakinan hubungan kedua negara sebagai mitra strategis akan semakin baik di masa mendatang. Nah, suratan takdir membawa dua bangsa ini menjadi dekat. Dulu Uni Soviet merupakan salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung PBB yang mengecam agresi militer Belanda pertama pada tahun 1948. Sesaat setelah Republik Indonesia merdeka, Uni Soviet memberi dukungan. Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vintsiki mengucapkan selamat atas lahirnya negara baru di tanah air, yaitu Indonesia. Indonesia lantas berinisiatif membuka komunikasi melalui telegram yang dikirim wakil Presiden Muhammad Hatta. Negara komunis yang nantinya menjadi Federasi Rusia itu secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan negara muda di Khatulistiwa ini mulai 3 Februari tahun 1950. Selama era Presiden Soekarno, hubungan Indonesia dan Uni Soviet mengalami masa bulan madu pada tahun 1956 sampai 1960-an. Indonesia memperoleh banyak dukungan dalam bidang militer dan ekonomi dari negara komunis tersebut yang saat ini menjadi negara Rusia.